Raven TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasy China yang berjudul Paper Beauty. Film ini diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama, yang diantaranya adalah Zhu Shengyi sebagai Yan Ge, Chen Yilong sebagai Liu Jiuqing, Qi Shuai sebagai Raja Iblis, Wu Motong sebagai Dong Ruoyan, Huang Tao sebagai Luo Changfeng, Yang Jingru sebagai Siluman Rubah, dan Ren Qingnamu sebagai Ziying. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan.今天我一定要离开这个万虚晶体。已有死境，闻之归月。 Cerita berawal di alam ilusi yang dikuasai oleh sesosok iblis bernama Yan Wusheng. Agar dapat menjadi iblis, Yan Wusheng nekat merenggut banyak nyawa ratusan ribu roh siluman. Tak berhenti sampai di situ, dia juga telah mengurung 3 peri rumput, yaitu Yan Ge, Dong Ruoyan, dan Ziying, untuk dijadikan selirnya. Tak hanya itu, ketiganya pun dipaksa menelan pil tenaga dalam siluman dan mengambil semua kekuatan perinya agar ketiga peri tersebut berubah menjadi siluman. Tak ingin terjebak lebih lama lagi di alam ilusi, ketiganya pun nekat melawan Yan Wusheng. Namun sangat disayangkan karena kekuatan ketiganya tak mampu menandingi ilmu sihir iblis tersebut. Namun nasib baik masih berpihak kepada Dong Ruoyan, di mana dia berhasil kabur dari alam ilusi. Melihat calon selirnya berhasil melarikan diri, sontak iblis itu pun murka dan berniat balas dendam karena diketahui Dong Ruoyan telah mencuri pil iblis miliknya. Kini yang tersisa di alam ilusi tinggallah Yan Ge dan Ziying. Keduanya pun tak berhenti mengatur siasat untuk melarikan diri dari alam ilusi dengan cara membentuk ranting pencari roh yang adalah benda suci milik peri rumput. Namun apa daya, kekuatan mereka tak mampu menguasai ranting tersebut. Konon hanya peri yang berusia 300 tahun lebih yang dapat mengendalikannya. Hal menakjubkan pun muncul ketika tiba-tiba tergambar riasan bunga di kening Yan Ge. Yan Ge yang mendapati riasan bunga di keningnya pun merasa kebingungan dari mana asalnya. Di saat keduanya tengah kebingungan, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kemunculan seorang pemuda bernama Liu Jiuqing di alam ilusi. Melihat pemuda tersebut nyasar di alam ilusi, alhasil keduanya pun kompak menanyakan asal-usul pemuda tersebut. Liu berdalih bahwa dirinya mengikuti lukisan. Dia pun menunjukkan lukisan yang di dalamnya mirip dengan wajah Yan Ge. Konon, lukisan tersebut pemberian dari leluhur Lu. Tak hanya memberikan lukisan, leluhur Lu juga memberikan sebuah kuas ajaib yang bisa melukis segalanya. Alhasil, dia pun mencoba kuas ajaib tersebut dengan menggambar hiasan bunga di kening wanita yang berada di dalam lukisan. Dan setelah itu muncullah sebuah formasi yang membawanya ke alam ilusi. Tak berselang lama, formasi tersebut muncul di alam ilusi, kemudian membawa pemuda tersebut beserta Yan Ge ke dunia manusia. Akhirnya, Yan Ge pun meninggalkan alam ilusi. Di dunia manusia, Yan Ge mulai teringat akan siapa pemuda tersebut, di mana dahulu kala Liu adalah sesosok dewa. Karena sebuah alasan, sang dewa pun dihukum dan bereinkarnasi menjadi manusia. Kembali ke alam ilusi di mana iblis ditemani siluman rubah hati bulan tengah menginterogasi Ziying akan keberadaan Yan Ge yang kabur dari alam ilusi.
Karena terus mendapatkan desakan, akhirnya dengan terpaksa Ziyi mengatakan yang sebenarnya, bahwa Yanke dibawa pergi oleh seorang manusia fana. Iblis berujar, bagaimana manusia fana bisa masuk ke alam ilusiku? Ziyi beralibi bahwa manusia tersebut memegang sebuah lukisan. Untuk menemukan Yanke di dunia manusia, sang iblis sengaja meningkatkan kualitas roh milik Ziyi menjadi 300 tahun. Dengan begitu, Ziyi dapat mengendalikan ranting pencari roh untuk menemukan Yanke di dunia manusia. Dengan satu catatan, apabila Ziyi gagal membawa Yanke kembali, maka setiap tengah malam kulit indahnya akan dikelupas. Cerita beralih di dunia manusia di mana Liu tengah menceritakan tentang kecantikan selir Dong yang adalah selir kesayangan kaisar kepada Yanke, di mana selir Dong amatlah cantik. Untuk menggambarkan kecantikannya, kaisar memerintahkan beberapa pelukis untuk melukis wajah selir Dong, namun tak ada yang sanggup melukis wajahnya. Pada awalnya, Liu datang ke istana dan menunjukkan lukisan selir Dong yang telah dia buat. Begitu kaisar melihatnya, dia langsung terpana. Sebagai gantinya, kaisar memberikan hadiah yang begitu banyak untuk Liu. Namun pada akhirnya, tiba-tiba wajah selir Dong berubah mengerikan. Sejak itu, kaisar mengira Liu telah menyihir wajah cantik sang selir dan berusaha mencelakainya. Karena itulah kaisar bersumpah untuk menangkap Liu. Yanke yang menyimak cerita itu pun lantas berspekulasi, mungkinkah selir Dong merupakan kakaknya yang kabur dari alam ilusi? Lain halnya Yanke, dahulu kala dia adalah rumput danau roh yang tinggal di alam langit. Dia dipelihara oleh sesosok dewa belasan tahun, namun dewa tersebut ketahuan memakai air kolam abadi. Sebagai hukumannya, dewa tersebut diturunkan ke dunia manusia. Demi menyelamatkannya, Yanke melukai dewa pengawal. Sejak itu, dia kehilangan kekuatannya dan dijatuhkan ke alam ilusi. Konon ratusan tahun yang lalu, sang dewa mencintai manusia dan manusia tersebut telah tewas. Sebagai bentuk terima kasih, Yanke yang semula berwajah mengerikan menjelma menjadi wanita cantik yang dicintai sang dewa dan menemaninya selama 3 hari. Masih di dunia manusia, di mana Ziyi yang telah berubah menjadi ranting kering sengaja menemui Liu di dunia manusia untuk menjemput kembali Yanke. Beruntung Yanke mengetahui aksi Ziyi. Yanke yang mendapati Ziyi berubah menjadi ranting kering pun merasa terkejut. Ziyi berdalih bahwa Yan Wushun mengelupasi kulitnya karena dia gagal membawa Dong Ruoyan dan juga Yanke ke alam ilusi. Yanke menegaskan bahwa dia sudah menemukan keberadaan kakaknya Dong Ruoyan. Tak lama kemudian, Liu terbangun dari tidurnya dan berteriak histeris melihat Ziyi. Untuk mengalihkan perhatiannya, Yanke nekat mencium bibirnya. Yanke beralibi bahwa semua itu hanyalah mimpi. Untuk mendeteksi keberadaan kakaknya, Yanke nekat mengeluarkan ranting pencari roh. Asalkan roh kakaknya masih ada, Yanke dapat menemukannya, bahkan mendengar suaranya. Tak disangka, ranting tersebut membawanya ke sebuah pintu tak kasat mata, di mana hanya siluman yang dapat melihat pintu itu. Keduanya pun memasuki pintu tersebut. Kemudian, seorang pelukis istana bernama Luo Changfeng menyusulnya. Akhirnya, ketiganya pun perlahan-lahan memasuki ruangan yang di dalamnya terdapat formasi 8 diagram. Tanpa sengaja, Liu menyentuh sebuah benda yang seketika itu, formasi 8 diagram berputar dan tiba-tiba sesuatu menarik tubuh Liu ke dalam ruangan tertutup yang di dalamnya terdapat sejumlah wanita bergaun merah yang mirip Yanke. Wanita itu pun lantas menyerang Liu dan memasukkannya ke dalam peti. Beruntung Liu menyadari bahwa semua itu hanyalah ilusi dan dia pun berhasil keluar dari peti dan bergabung kembali dengan Yanke dan Luo.
Yan Ge berujar, asalkan mereka dapat menemukan barang Ruoyan kakaknya, maka dia sudah bisa menemukan kakaknya. Seketika itu, Yan Ge mengambil pakaian selir dong, dan tiba-tiba formasi 8 diagram kembali berputar, dan terbukalah sebuah pintu akhirnya. Mereka pun dapat bernafas lega ketika berhasil menemukan Ruoyan. Terungkap fakta bahwa Luo Changfeng diam-diam menaruh cinta kepada sang selir yang sekaligus kakak Yan Ge. Melihat Ruoyan yang tak memiliki paras, tanpa pikir panjang Liu menggunakan kuas ajaib miliknya untuk menggambar wajah Ruoyan. Seketika itu wajahnya kembali dan tiba-tiba tempat tersebut hancur. Bersamaan itu sang iblis dalam ilusi merasakan kesakitan dan hampir kehilangan setengah kekuatannya. Untuk menyelamatkan para peri di alam ilusi, Ruoyan nekat meminta Liu untuk merubah wajahnya agar mirip seperti Yan Ge. Dengan begitu, Ruoyan dapat kembali ke alam ilusi dan melenyapkan raja. Setibanya di alam ilusi, semua tampak normal. Namun siapa sangka, sang iblis mengetahui penyamarannya. Dalam sekejap, iblis itu pun melukai Ruoyan. Yan Ge yang mengetahui hal itu pun segera menyusul kakaknya ke alam ilusi. Setibanya di alam ilusi, iring-iringan pengantin pun menyambutnya. Rupanya, Raja Iblis begitu terobsesi dengan Yan Ge. Tak punya pilihan lain, dia pun menerima pinangan Raja Iblis. Melihat Ziying yang bergabung dengan Raja Iblis, sontak Yan Ge pun kecewa. Sementara, di tempat yang sama, Liu dan Luo nekat menyusul Yan Ge ke alam ilusi. Keduanya pun dibuat terkejut mendapati Yan Ge yang sudah memakai baju pengantin. Liu pun berusaha mengeluarkan Yan Ge yang telah disegel sang iblis. Sedangkan Luo mencari keberadaan Ruoyan pujaan hatinya. Tanpa pikir panjang, dia pun segera membebaskan Ruoyan. Beruntung usahanya berhasil, meski mendapat kendala dari siluman rubah hati bulan. Alhasil ketiganya pun terlibat adu ilmu sihir. Tak disangka, Ziying turut membantu Ruoyan dan melenyapkan siluman rubah. Akhirnya Raja Iblis muncul dan berusaha melumpuhkan Liu. Liu yang hanyalah manusia biasa tentu saja tak dapat menandingi kekuatan Raja Iblis. Raja Iblis mengungkapkan, dahulu kala leluhur Lu memakai kuas ajaib untuk menyegelnya di alam ilusi. Dia ingin menyucikannya, namun siapa sangka ilmu sihir Raja Iblis lebih besar dari kuas ajaib tersebut. Beruntung Yan Ge dapat memecah segel yang dibuat Raja Iblis sehingga dia pun dapat menolong Liu dan kembali menyerang Raja Iblis. Keadaan semakin kondusif ketika Luo Changfeng berhasil membebaskan para peri yang disandra dan kemudian membantu Yan Ge menyerang Raja Iblis dengan mengandalkan sihir akar ribuan tahun. Ketiganya pun bersatu menyerang Raja Iblis dibantu Liu dengan menggunakan kuas ajaib. Tak disangka usaha mereka sia-sia dan Ruoyan harus sirna di pelukan Luo. Sekarang giliran Liu dan Yan Ge. Liu memohon agar Yan Wushun melepaskan Yan Ge. Yan Wushun berdalih manusia dan siluman tidak bisa bersama. Untuk apa kau begitu terobsesi? Dia mencintaimu hanya karena parasmu yang cantik, ujar Raja Iblis. Dan seketika itu sang iblis menunjukkan wajah asli Yan Ge dengan mengelupas kulit indahnya. Dalam sekejap wajahnya yang cantik berubah wujud menjadi sangat mengerikan. Saat itulah Liu teringat akan kehidupannya di masa lampau. Dan tiba-tiba kuas ajaib bergetar dan langsung menembus jantung sang iblis. Terkuak sudah kenangan di masa lampau di mana sang dewa menyirami peri rumput dengan air kolam abadi sehingga dia dapat menjelma dan memiliki tubuh manusia. Karena itulah sang dewa dihukum. Dengan berlinangan air mata, Liu mengungkapkan bahwa di dalam hatiku hanya mencintaimu seorang, tak akan bisa digantikan oleh siapapun. Yan Ge berdalih, kau harus hidup dengan baik.
Dan seketika itu, Yange menghampiri Raja Iblis kemudian menyerangnya. Iblis jahanam itu pun lenyap. Akhirnya, pesta pun telah usai. Tak berselang lama, datanglah leluhur Lu yang mengingatkan kembali jati diri Liu, yang dulunya merupakan pelukis di alam langit. Hari itu, aku mengembalikan kuas ajaibmu. Hanya untuk memperbaiki jodoh buruk ini, tegasnya. Untuk menyenangkan hati para peri, Liu sengaja melukis wajah yang cantik untuk mereka. Dan benar saja, mereka pun menerimanya dengan penuh sukacita. Untuk membebaskan para peri, leluhur Lu melenyapkan alam ilusi yang memang sengaja dibuat untuk Yan Wuchen. Akhirnya, para peri itu pun dapat menikmati kebebasannya. Dan mereka pun berniat jalan-jalan ke dunia manusia. Menyadari dirinya hanyalah manusia biasa dan tak mungkin bersatu dengan peri, Liu dan Luo memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dengan baik di dunia manusia. Mereka selalu berharap kelak di kehidupan berikutnya mereka dapat bersama lagi sebagai pasangan suami istri. Dan cerita pun selesai.